Pati, sebuah kota yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Jepara, Grobogan, Blora, Rembang, dan Laut Jawa. Memiliki potensi alam pertanian dan perikanan sehingga dijuluki Pati Bumi Minatani. Tanah subur yang kaya akan falsafah kehidupan, daerah yang dikenal dengan ketenangan alamnya, keragaman daerah wisatanya, dan keramahan budaya warganya yang menjunjung tinggi budi pekerti. Di sini, kearifan lokal mengajarkan kita tentang harmoni, tentang bagaimana menumbuhkan generasi penerus yang santun, cerdas, dan berbudaya. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah ancaman senyap sedang mengintai dari balik layar gawai. Budaya luhur pelan-pelan terkikis oleh kecanduan yang tak kasat mata. Ini bukan sekedar kekhawatiran, ini adalah fakta yang menyayat hati. Sejumlah anak di Pati dilaporkan harus menjalani perawatan medis karena gangguan jiwa. Beralih ke informasi lain, pemirsa mengalami gejala gangguan psikis seperti murung hingga sulit konsentrasi membuat sejumlah anak di Pati, Jawa Tengah sampai harus jalani perawatan khusus di rumah sakit. Penyebabnya adalah kecanduan gawai hingga konten dewasa lewat ponsel. Di Poliklinik Jiwa RSUD Suwondo, Kabupaten Pati inilah 5 orang anak sampai harus dirawat inap dalam jalani terapi terbebas dari candu gawai. Mereka adalah pelajar SMP hingga perguruan tinggi dengan kecanduan beragam. Ada yang tak bisa lepas dari game online hingga konten dewasa. Dipaksa temannya untuk melihat itu secara terus-menerus, kemudian terjadi tindakan yang saya katakan tidak terpuji yang seharusnya jadi dengan temannya perempuan juga. Jiwa-jiwa suci yang harusnya tumbuh menjadi pemimpin masa depan kini terpenjara di dunia virtual. Kehilangan masa kecil, kehilangan masa depan. Melihat luka digital ini, akankah kita hanya berdiam diri? Setiap malam pemandangan di sekitar rumah saya tidak lagi sama. Tidak ada lagi suara riuh anak-anak bermain petak umpet atau gundu. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam, diinterupsi oleh teriakan kasar, sikat, mundur, mabar dari bibir-bibir mungil yang matanya terpaku pada layar 5 inci. Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh dengan buku, dada saya bergemuruh. Ada keprihatinan yang mendalam mendapati anak-anak di lingkungan saya telah terjebak dalam labirin candu game online. Mereka fisik berpijak di bumi, namun jiwanya terbang bebas di dunia virtual, abai pada realitas. Emosional saat gawai diambil, pelan-pelan kehilangan daya kritis. Gelisah? Tentu saja, saya tidak bisa diam melihat masa depan mereka digerogoti oleh algoritma yang melenakan. Berangkat dari kegelisahan itulah saya memutuskan untuk berhenti sekedar mengeluh. Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati, saya sering melihat bagaimana literasi mampu membuka jendela dunia. Terinspirasi dari semangat tersebut, saya membulatkan tekad untuk membawa nafas literasi itu langsung ke jantung masyarakat. Saya mendirikan sebuah pondok baca, sebuah ruang sederhana yang saya impikan menjadi penawar racun bagi kecanduan digital anak-anak. Saya sadar melarang anak-anak menyentuh gawai di zaman sekarang adalah hal yang mustahil dan justru membuat mereka gagap.
teknologi. Pondok baca ini adalah sebuah ruang sederhana yang saya impikan menjadi penawar racun bagi kecanduan digital anak. Melarang anak-anak menyentuh gawai di zaman sekarang adalah hal yang mustahil dan justru bisa membuat mereka gagap teknologi. Strateginya bukan menjauhkan mereka dari teknologi, melainkan mengubah cara mereka menggunakannya. We fight digital with digital. Gawai yang tadinya hanya digunakan untuk game, mulai dialihkan fungsinya untuk mengakses e-book dan platform bacaan digital yang edukatif. Anak-anak diajak mengenali mana informasi yang baik dan mana yang buruk atau hoax. Membaca adalah jendela dunia, namun bagi anak-anak mereka butuh kunci untuk membuka jendela itu. Dan di sini kunci itu bernama dongeng. Saat dongeng dimulai, pondok baca ini berubah menjadi hutan belantara, samudera luas, dan luar angkasa. Lewat nada suara, ekspresi, dan tawa, deretan huruf di dalam buku mendadak hidup. Mendongeng bukan cuma soal menghibur, tapi cara kami. Melalui momentum ini, saya ingin mengetuk pintu hati kita semua. Ubah kecanduan menjadi kecerdasan dan jadikan literasi digital sebagai jembatan menanamkan rasa cinta pada literasi sejak dini. Tan emas menuju generasi Pati yang cerdas, bijak, dan berkarakter.